Segera Boy Gatot dan Hambali sambil tersenyum menuju rumah belakang yang sedikit jauh dari bangunan rumah utama yang memang sangat cocok untuk dijadikan tempat tawanan dengan membawa 2 bungkusan dan sepiring gula merah. Boy Gatot, hahaha, sudah aku duga ternyata hantu jadan itu adalah kamu ya. Dulu kalian berenam kami kasih hukuman ringan agar kalian mau bertobat dan tidak membuat onar lagi. Ternyata malah sekarang buat onar. Lantas apa hukuman yang cocok untuk kalian? Orang keenam, bunuh aku sekarang juga, karena rasanya hidupku sudah tidak ada gunanya. Aku hidup hanya bergerak dengan 1 tangan, sungguh sangat tersiksa. Silakan dibunuh sekarang untuk mengurangi penderitaanku. Boy Gatot, maaf, aku bukan pembunuh layaknya kalian. Kalau aku pembunuh, kalian sudah aku bunuh ketika pertama kali kita bertemu di kedai itu. Biarkan semut-semut merah itu yang akan membunuhmu. Ini sudah aku persiapkan gula merah yang akan aku lumurkan ke tubuhmu, agar sedikit demi sedikit tubuhmu menjadi santapan lezat bagi semut-semut merah itu. Orang keenam, jangan siksa aku, bunuhlah aku sekarang. Boy Gatot, aku tidak menyiksamu, kamu sendiri yang menyiksa dirimu sendiri. Maka biarlah semut-semut merah itu yang pantas menghukummu. Manusia sepertinya sudah tidak pantas menghukum supaya kamu jera. Maka biarkan sedikit demi sedikit semut-semut itu menggerogoti tubuhmu, biar nanti tinggal tulang saja. Orang keenam, ampun Den, jangan hukum aku. Berikan aku kesempatan untuk bertobat. Rupanya begedek juga mendengar akan diberikan kepada semut-semut merah. Ia mulai luluh. Hambali, bertobat? Memangnya kamu bisa bertobat? Siapa yang akan percaya kamu bertobat? Kalau memang kamu ingin bertobat, kenapa tidak dari dulu kamu keluar dari kelompokmu? Orang keenam, ampun Den, aku sebenarnya dengan sepupuku orang keempat ingin lari, tetapi selalu diawasi oleh jurang gerawah dan lainnya. Bahkan kami berdua akan dibunuh jika meninggalkan kelompok. Kami berdua sudah tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi, karena mereka semua tahu tempat tinggal keluarga kita. Dan seandainya kami berdua keluar dari tidak memiliki uang sedikit pun untuk menyambung hidup, kami sengaja diberi sedikit uang oleh jurang gerawah agar kita bergantung hidup kepadanya. Hambali, kamu sudah beristri? Orang keenam, belum Den, aku belum ingin beristri dalam keadaan masih dikuasai jurang gerawah. Nanti malah menyusahkan kehidupan istri dan anak. Boy Gatot, jadi apakah kamu ingin memiliki istri seperti halnya orang-orang kebanyakan? Orang keenam, ya tentu saja Den, tetapi aku akan tinggal di mana? Pasti nanti akan dibunuh oleh jurang gerawah. Kasihan sama istri. Boy Gatot, apakah kamu tidak memiliki tempat tinggal lain selain di desa Borobudur? Orang keenam, tidak Den, aku tidak memiliki harta sedikit pun. Kami tidak berani meninggalkan jurang gerawah. Boy Gatot, siapa temanmu yang juga ingin keluar dari kelompok jurang gerawah? Orang keenam, orang keempat Den, kami masih bersaudara sepupu yang tidak pernah bertatap muka karena kami selalu dicurigai oleh jurang gerawah dan yang lain agar tidak bersekongkol kalau mau meninggalkan mereka. Boy Gatot, kalau seandainya kamu ada uang cukup, rencana kamu akan pergi kemana? Karena kamu tidak memiliki tempat tinggal di desa Borobudur ini. Orang keenam, aku harus meninggalkan desa ini Den, karena banyak penduduk yang mengenali kelompok kami dan kehidupan hitam yang telah aku lalui. Maka seandainya aku memiliki cukup uang, aku akan pergi ke timur daripada pergi jauh ke barat. Karena persamaan bahasa, karena aku masih bujangan, tentu lebih gampang melakukannya. Hambali,
Nah, demi kejujuranmu, dari mana hantu jadian ini dikendalikan? Dan siapa yang mendalikan? Orang keenam, dari Pulau Gambang. Yang mendalikan ya tetap saja Patih Lembu Segoro, yang masih ingin menjadikan Durmagata sebagai Raja Mataram, termasuk Macan Kumbang. Boy Gatot, untuk sementara cukup sampai di sini dulu. Permintaanmu untuk bertobat akan kami pertimbangkan. Orang keenam, terima kasih Den. Maka Boy Gatot dan Hambali segera meninggalkan kamar tahanan orang keenam dari kelompok Jurang Grawah menuju kamar tahanan yang lain. Sesampainya di kamar tahanan orang keempat, Boy Gatot, hahaha, ternyata kamu juga selalu membuat onar desa Borobudur ini. Dulu kalian sudah dihukum agar mau bertobat, sekarang malah membuat onar lagi. Apakah yang pantas hukuman bagimu? Orang keempat, bunuh saja aku. Dulu kenapa kalian tidak membunuhku? Bagiku mati adalah pilihan terbaik karena hidupku berlumuran dengan dosa. Tetapi aku tidak dapat meninggalkan kelompok Jurang Grawah. Sekarang dibunuh, nanti juga dibunuh oleh Jurang Grawah. Boy Gatot, wah, aku bukan pembunuh seperti kalian. Biarlah semut-semut merah yang bertebaran di sini yang akan menghukummu. Setelah nanti tubuhmu aku lumuri dengan sepiring gula merah ini. Mendengar ancaman Boy yang santai, ternyata orang keempat takut juga. Karena merasa ngeri bagaimana semut-semut merah itu akan menggigitnya. Digigit satu semut merah saja, kaki bengkak. Apalagi digigit ribuan semut merah, tentu saja mati pelan-pelan, sangat menyakitkan. Orang keempat, jangan siksa aku seperti itu, Den. Bukalah satu tangan lagi yang kini lumpuh, agar aku dengan kedua tanganku mampu membunuh diriku sendiri. Boy Gatot, aku tidak menyiksamu. Lagi pula aku bukan pembunuh. Bukankah yang menyiksa kamu adalah dirimu sendiri? Kamu telah memilih kehidupan seperti itu. Orang keempat, tidak ada pilihan, Den. Aku tidak memiliki apa-apa sehingga aku hidup bergantung kepada Jurang Grawah. Setiap kali menjalankan tugas dari Patih Lembu Segoro, semua upah diambil oleh Jurang Grawah. Aku hanya diberi sekedarnya agar aku hidup bergantung kepada Jurang Grawah. Hambali, kalau begitu lebih baik kamu aku serahkan kembali kepada Jurang Grawah. Orang keempat, tidak, jangan Den. Nanti aku dibunuh karena sudah absen sehari dianggap tidak mentaati peraturan. Aku dianggap keluar dari kelompok. Beri aku kesempatan untuk bertobat. Hambali, kalau seandainya kamu diberi kesempatan sekali lagi untuk bertobat, kamu akan tinggal di mana? Mendengar pertanyaan Hambali tentang tempat tinggal bila dikasih kesempatan untuk bertobat, rupanya orang keempat mulai meneteskan air mata. Lama tidak mampu menjawab. Namun, beberapa saat kemudian orang keempat, aku harus pergi jauh meninggalkan desa kampung halamanku ini. Pertama, penduduk sudah mengenaliku. Kedua, kalau aku masih tinggal di desa Borobudur ini, pasti dibunuh oleh kelompok Jurang Grawah. Hambali, dengan apa kamu pergi meninggalkan tanah kelahiranmu, sementara kamu tidak memiliki uang? Apa perlu aku mendatangi Jurang Grawah agar membayar sisa uang upah semua selama kamu ikut dengan dia? Orang keempat, tidak. Itu sama saja dengan mencari mati, memberitahukan keberadaanku, sementara aku tidak dapat melawan. Hambali, nah, sekarang coba pilih kematian yang menurutmu baik. Dikembalikan ke Jurang Grawah, apa diberikan kepada semut-semut merah? Sementara kami tidak bisa merawatmu terusan di sini dalam keadaan lumpuh seperti ini. Aku bisa membuat lumpuh, tetapi aku tidak bisa mengobatimu. Kalau kamu tidak ada pilihan cara matimu, lebih baik semut-semut merah itu yang menentukan. Nah, selamat tinggal. Orang keempat, tunggu. Boy Gatot, apa yang harus kami tunggu?
Sebentar lagi semut-semut merah sudah mulai menggigitmu, sedikit demi sedikit. Orang keempat, beri kesempatan kepadaku untuk bertobat, dan berilah kesempatan kepadaku untuk pergi non jauh di sana ke timur. Aku masih ada sedikit uang untuk sekedar memberi makan dan minum selama 5 hari perjalanan.